Kita lanjutkan pada bagian selanjutnya dari serial Spiritual Formation Pathway, jalur pembentukan hidup rohani kita. Nah, pada bagian ketiga ini kita bicara tentang waktu itu adalah hidup itu sendiri. Ya, coba kita lihat bagaimana waktu adalah hidup. Ketika kita membaca sebagaimana sudah kita baca sebelumnya di Lukas 16 ayat 19 sampai 31, kisah tentang Lazarus dan orang kaya. Lazarus hidup dalam kemiskinannya dan dia harus meminta-minta kepada orang kaya, sedangkan orang kaya ini hidup dalam kemewahan dan dia berpesta pora. Dia menggunakan hidupnya untuk seperti itu. Dan saya boleh katakan bahwa hidup Lazarus memang dia adalah seorang pengemis. Ya, dan dia senantiasa, Lazarus ini orang yang beriman. Dia mengemis, tetapi orang kaya memiliki hidup yang luar biasa. Dan dia pakai untuk hanya sekedar berfoya-foya dengan kekayaannya. Ketika Lazarus datang, dia tidak memperdulikan, bahkan anjing-anjingnya menjilat-jilat borok Lazarus. Nah, untuk itu kita bicara tentang, sudah kita bicarakan tentang waktu adalah properti. Saat ini kita bicara tentang waktu itu sebenarnya hidup itu sendiri. Ya, kalau properti tidak bisa diambil dari kita, ya hidup juga tidak bisa diambil dari kita. Ya, kalau kita lihat model jalur ini, kita menjalaninya hidup itu dengan ini ya. Ketika kita sampai satu titik, kita jalani hidup. Setiap pagi kita berdoa, kita bilang, Tuhan kau tambahkan hari-hari dalam hidupku, dan selesai. Dan dengan waktu yang adalah hidup ini, kita bisa mencapai apa yang kita pakai waktu hidup kita untuk mencapai sesuatu dari situ, dimana kita menapaki hidup kita, menapaki achievement. Kita menggunakan hidup kita seperti itu. Saudara yang terkasih, ya bayangkan bahwa hidup itu bisa kapan saja diambil Tuhan. Ya, seperti kita lihat sebelumnya, orang-orang yang melayani dalam Tuhan pun diambil Tuhan dengan segitunya. Ini ada seorang yang berjalan kaki, santai dia berjalan kaki, mungkin dengan istrinya sedang berjalan kaki. Tiba-tiba saja tanpa ada apa-apa, ada sebuah ban yang gelinding dan mengenai kepalanya. Ya, saya tidak tahu apakah dia meninggal, tapi waktunya sudah seperti itu gitu. Kita kapan saja bisa dipanggil dan hidup kita bisa berakhir. Ya, nah harusnya kita menggunakan waktu kita seperti apa? Dalam Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup ya. Tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Ya, jadi bukan lagi kita seenaknya hidup kita sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Jadi walaupun hidup sekarang ini masih ada daging, tapi aku punya iman di dalam Kristus. Ya, di dalam Anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sehingga saya harus hidup layak, saya harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan anugerahkan. Hidupnya Tuhan, dia taruh dalam hidup kita. Kata hidup di sini adalah zoe, di mana hidup yang Tuhan berikan dalam hidup. Karena makanya dikatakan bahwa Kristus yang hidup di dalam aku, berarti ada sebuah hidup baru yang luar biasa Tuhan taruh. Sehingga saya harus selalu mengingat bagaimana Anak Allah yang datang itu dia mengasihi kita dan dia menyerahkan dirinya untuk aku, sehingga aku tidak bisa hidup sembarangan. Boleh saja hidup Tuhan panggil kapan saja, boleh saja detik-detik kita berlalu, tetapi saya sudah melakukan hidup saya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, karena dialah yang hidup di dalammu, dialah pemilik seluruh hidupku. Harusnya kita membangun atau mengenal waktu adalah hidup, di mana setiap waktu kita pakai untuk hidup dalam Kristus. Kita akan bersama-sama melihat pada bagian yang keempat, waktu itu adalah kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.